6 bulan setelah masa pemboikotan, kini kondisi Abu Thalib mulai sakit-sakitan. Semakin hari, Abu Thalib merasa tubuhnya makin lemah tak berdaya. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendampingi Abu Thalib. Namun Rasulullah tidak sendiri. Di sampingnya juga ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menatap sedih pamannya tercinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha membimbing pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujah untukmu di sisi Allah, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah segera memotong. Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib? Keduanya terus mendesak agar Abu Thalib tak mengucapkan kalimat tauhid. Usaha mereka tidak sia-sia. Abu Thalib di akhir hayatnya berkata, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Rasulullah sedih melihat kenyataan itu. Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian setelah 6 bulan keluar dari masa pemboikotan. Awan duka enggan pergi meninggalkan langit Mekah. Hanya berselang 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menerima kabar yang menghantam relung hati. Ummul Mukminin Khadijah meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian dalam usia 65 tahun. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama Khadijah hidup seperempat abad bersama beliau, dia senantiasa menghibur di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cemas, memberikan dorongan di saat kritis, menyokong penyampaian risalah beliau, ikut serta menghadapi rintangan yang menghadang jihad, dan selalu membela, baik dengan jiwa maupun hartanya. Untuk beberapa lama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum dapat menghilangkan rasa dukanya. Kecintaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mendiang istrinya begitu mendalam. 2 peristiwa kematian dalam waktu berdekatan membuat jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terguncang. Kesedihan terus memayungi dirinya, apalagi jika teringat kenangan indah bersama Abu Thalib dan Khadijah. Duka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian mendalam karena kekejian kaum Quraisy yang semakin tak terkendali. Sepeninggal Abu Thalib, mereka bertambah leluasa menyiksa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada hari dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa disakiti kaum musyrik. Di tahun itu, kesedihan dan siksaan datang beruntun tak kenal henti. Inilah salah satu tahun terberat yang harus dijalani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim selama di Mekah. Wafatnya Abu Thalib betul-betul dimanfaatkan kaum Quraisy untuk meneror Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslim. Masa itu lengkap sudah penderitaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa penuh ujian tersebut dikenal dengan tahun duka cita. Demikianlah kisah tahun duka cita, di mana Rasulullah SAW menghadapi masa-masa terberatnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Khadijah adalah wanita ideal bagi Rasulullah SAW. Ia istri solehah yang percaya akan kebenaran misi dakwah dan mendukung perjuangan suaminya. Ia menjadi penyemangat bagi kesuksesan dan kemenangan dakwah. Perjuangan Khadijah untuk agama Islam patut dijadikan teladan bagi para istri dan wanita Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami duka yang mendalam karena kehilangan 2 orang yang dicintainya, Abu Thalib dan Khadijah. Saat Abu Thalib meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Semoga Allah menyayangi dan mengampunimu. Tak henti-hentinya aku memohon ampunan untukmu, sampai Allah melarang aku." Orang-orang Muslim pada mulanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang kafir yang telah meninggal. Lalu Allah berfirman, "Tidak pantas bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang beriman memohon ampunan kepada Allah atas orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam." Quran Surah At-Taubah 113.